Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Tuhan memungkinkan kami ada di sini. Tuhan yang membuat kami bersama-sama dengan Tuhan dan sesama kami umat. Kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan dan akan memuji dan mengagungkan Tuhan terus. Dan biarlah puji dan sembah kami menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Dan kami disegarkan, kami dikuatkan, kami diberikan semangat oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan dan sesama kami umat Tuhan. Terima kasih kesempatan ini kami mau mendengar firman Allah. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman ini kepada kami semua, sehingga kami dapat mengerti dan paham, dan kami dapat mengerti siapakah kami sebagai umat Tuhan di zaman ini dan sekarang ini. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan dan membagikan kebenaran firman Allah ini. Setiap kata dan kalimat dapat dipahami, dapat dimengerti. Daripada itu dapat menjadi pengajaran, mengingatkan dan menegur kami semua, sehingga kami tidak terkecuali menjadi umat yang setia, umat yang dewasa, umat yang menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, tahun ini kita membaca atau mempelajari, lebih tepat belajar firman Tuhan tentang umat yang dewasa. Jadi kita sejak dulu terbiasa terarah dalam rencana kita, pelayanan kita, dan juga firman Tuhan yang disampaikan, bukan yang dipikirkan seketika atau apa yang terpikirkan tiba-tiba, tetapi kita sudah rancang, kita sudah pikirkan, dan kita sudah buat program kita jelas, sehingga kita tidak lagi memikirkan apa yang harus dikerjakan, tetapi setiap tahun kita berpikir bagaimana lebih tepat, bagaimana kita melaksanakan kerja kita dan pelayanan kita. Hari ini tema kita, Bapak Ibu sekalian, meninggalkan sifat kanak-kanak. Ini bagian daripada kedewasaan iman, merupakan kedewasaan sebagai umat Tuhan, meninggalkan sifat kanak-kanak. Saya dasari firman Allah ini 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11 yang mengatakan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara sekalian, saya mau ingatkan lagi firman Allah ini. Melalui firman Allah ini dikatakan di sini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Menarik. Berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat-sifat kanak-kanak itu. Nah, saudara sekalian, saya katakan tadi, firman Tuhan kita setahun ini mengajar kita, mengajar saya, mengajar Bapak Ibu dan kita semua, bagaimana supaya kita semua tidak terkecuali semakin dewasa di dalam mengikut Tuhan, semakin mengerti posisi kita sebagai umat Tuhan. Kita semua punya pengalaman di masa kanak-kanak kita, pengalaman di masa remaja dan pemuda kita, dan pengalaman di masa tua kita. Dari anak-anak sampai masa tua, banyak pengalaman di dalam kehidupan ini. Banyak sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, dan kita mengerti posisi kita sebagai umat, sebagai
ciptaan Tuhan yang terus-menerus berkembang dan maju. Nah, saudara sekalian, saya secara singkat mengingatkan kepada kita dengan firman Allah, sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak itu yang pertama, dia belum menggunakan logika. Dia tidak banyak memikirkan akal pikirannya. Seorang anak-anak, dia tidak terlalu banyak memakai apa yang ada dalam pemikiran, dan memang dalam posisi itu terbatas. Tetapi saudara sekalian, kanak-kanak itu dia tidak berpikiran logis. Kadangkala apa yang dipikirkan dan maunya tidak logis, tidak sesuai dengan pemikiran orang dewasa, dan memang itulah anak-anak. Nah, jadi saudara sekalian, sifat kanak-kanak yang pertama, dia belum menggunakan logika. Dia belum menggunakan pemikirannya secara jelas dan secara logis yang masuk akal bagi orang dewasa, dan itu yang mau. Oleh sebab itu, anak-anak itu dia suka marah, dia suka ngambek, dia suka tidak mau apa yang dikatakan, karena dia tidak berpikir secara logis. Dia tidak menggunakan akal pikirannya, karena di dalam posisi masa kanak-kanak, maka dia marah, maka dia ngambek, dia maka cepat dan langsung balik lagi bermain dan kembali sebagaimana posisi. Itulah kanak-kanak. Itulah saya dan itulah kita semua waktu kita kanak-kanak, tidak terkecuali. Itulah sifat kanak-kanak. Nah, kanak-kanak itu saudara sekalian, pengalaman kita semua, kita pernah disuap oleh orang tua kita sewaktu kita kanak-kanak. Tidak ada kita yang sudah dewasa dan tua yang tidak pernah disuap oleh orang tua kita. Karena tatkala kita kanak-kanak, kita tidak mampu dan tidak dapat berbuat sesuatu, dan kita membutuhkan itu. Dengan demikian saudara sekalian, di masa kanak-kanak itu kita masih bergantung kepada orang tua kita, masih bergantung kepada orang lain. Kita belum berdikari di dalam kehidupan kita, karena kita masih dalam sifat kanak-kanak itu, masih disuap, masih bergantung dengan orang lain. Dia belum berdiri sendiri dan belum dapat berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri, sesuatu yang wajar, karena dia masih kanak-kanak. Dan itu merupakan tanggung jawab orang tua, bagaimana dia memberikan makanan ataupun menolong anaknya. Seorang bapak, seorang ibu yang punya anak, memperdulikan anak wajar dan tepat dan harus dilakukan semacam itu. Tetapi ada juga orang yang tidak tepat menerima saya, bahkan tidak wajar. Tatkala dia melahirkan, dia ditaruh ada dalam kantong plastik, ada ditaruh di serambi rumah orang dan sebagainya, ada itu. Tetapi ini bukan menunjukkan orang tua yang bertanggung jawab, bukan menunjukkan orang tua yang dewasa. Dia melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua. Anak dia ingin mendapatkan perhatian semua orang. Saya memperhatikan anak-anak secara khusus cucu kami. Tatkala dia dimarah bapak dan mamanya, dia lari ke kita, dia datang, ada sesuatu tempat. Nah, saudara sekalian, dan dia menuntut dan mengharapkan perhatian. Dan memang semua orang itu mengharapkan perhatian. Kadangkala kita dewasa juga mengharapkan perhatian, peduli orang. Di dalam warga gereja juga kita seringkali dan berharap perhatian sesama kita sebagai umat Tuhan. Wajar, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang membutuhkan sesama kita. Kita dewasa saja masih membutuhkan perhatian, apalagi anak-anak. Nah, saudara sekalian, inilah gambaran singkat sepintas tentang sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan, meluaskan. Tidak ada waktu saya menguraikan pandangan ini, pandangan itu dan sebagainya, meskipun saya paham untuk itu. Nah, saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, setelah itu kita melihat sifat dewasa. Sifat dewasa itu adalah berdikari.
Dulu kita cara pencana bahasa kita harus hidup berdikari, berdiri di bawah kaki sendiri. Artinya apa? Kita tidak lagi bergantung dengan orang lain. Kita tidak lagi ditentukan oleh orang lain. Kita bisa sendiri. Maka anak muda yang menikah, yang berkeluarga itu artinya dia menyatakan diri, saya sudah berdikari, dalam arti dewasa. Saya dapat hidup sendiri, saya dapat menjalankan fungsi saya sebagai ciptaan, sebagai manusia bersendiri tanpa ditentukan oleh orang lain. Berdiri di bawah kaki sendiri, berdikari. Itu merupakan sifat orang dewasa. Sifat orang dewasa dalam berdikari ini, dia memilih. Dia memilih sesuatu dengan pilihannya sendiri. Dia tidak ditentukan lagi oleh orang lain, tetapi dia ditentukan oleh sendiri, memilih, memutuskan dia sendiri. Saya sangat mengagumi dan sangat perlu dipelajari seperti orang-orang yang barat, misalnya kanak-kanak sampai umur 17, perhatian orang tua sedemikian rupa. Kalau waktu kanak-kanak orang tua kurang memperhatikan, maka negara mempersalahkan orang tuanya. Tetapi setelah dewasa, setelah umur dewasa, mereka katakan, ya kamu sudah dewasa, silakan pilih sendiri, silakan putuskan sendiri. Dia tidak lagi bergantung dengan orang tua. Negara tidak lagi mempermasalahkan tanggung jawab orang tua, karena dari kanak-kanak sampai dewasa, orang tua sudah mempedulikan dia, memperhatikan dia, menolong dia, dan memperlakukan sedemikian rupa. Setelah dewasa, kamu sudah dewasa, silakan putuskan sendiri, silakan pilih sendiri. Bapak Ibu ingat tamu kita dari Irlandia, anaknya seorang narkoba. Saya tanya kepada dia, anakmu berapa? Dia katakan 2. Satu pernah ikut dia melayani di sini, satu lagi di mana? Dia dalam pengasingan oleh karena kecanduan narkoba. Apa yang dikatakan? Kasihan. Dan kami masih berharap Tuhan berbuat sesuatu buat dia. Satu lagi seorang Amerika berkata, ya anak saya dalam satu pengasingan juga. Cuman dia berkata kasihan dia. Dia tidak menjadi suatu beban lagi bagi dia, karena dia berkata kasihan, karena dia sudah dewasa. Dia bisa memilih, bisa memutuskan sendiri mau jadi apa dia. Tetapi orang timur, ya, setelah dewasa, setelah berkeluarga, masih juga menjadi perhatian dan peduli, dan masih kadangkala orang tua yang memutuskan. Ya, sebenarnya tidak tepat itu. Orang tua itu kalau sudah sudah berkeluarga, cuman memberikan nasihat dan pesan. Orang tua itu tidak lagi campur di dalam kehidupan dia seharusnya, tetapi dia memberikan pesan dan nasihat kepada anak ini untuk dipikirkan, dikaji, dan diputuskan. Nah, inilah saudara sekali sifat kedewasaan itu. Dia berdikari, memilih dan melakukan kehendaknya sendiri, tidak lagi ditentukan orang lain. Yang kedua, sifat dewasa itu dia memiliki tanggung jawab. Dia sudah tahu tanggung jawabnya, dia sudah tahu tugasnya, dia sudah tahu apa yang harus dikerjakannya. Itulah orang dewasa, ada tanggung jawab. Dia tidak menghindar tatkala ada tanggung jawab. Dia tidak lari tatkala diberikan tanggung jawab. Dia bertanggung jawab sampai selesai. Saya merenungkan tanggung jawab Yesus kepada umat manusia sebagai ciptaannya dalam rangka menyelamatkan umat manusia ini. Meskipun susah, sengsara, menderita, dia tetap melaksanakan tugasnya. Dia datang ke dalam dunia ini, tak kala dia lahir sudah mengalami kesusahan. Di tengah-tengah kehidupan dunia ini dia mengalami kesusahan. Tak kala mau ke Bukit Golgota, dia semakin susah dan sengsara. Tetapi dia tidak lari. Dia bertanggung jawab kepada dirinya dan kepada Bapaknya yang mengutus dia dalam rangka penyelamatan umat manusia.
Dia memiliki tanggung jawab. Maka Yesus katakan tatkala di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Semua tugas, semua pelayanan, semua pekerjaannya tatkala di kayu salib sudah selesai. Tanggung jawabnya, tugasnya dalam rangka penyelamatan umat manusia selesai. Di puncak kayu salib, di puncak bukit Golgota, di kayu salib itu, semua tuntutan keselamatan selesai. Yesus sudah menanggung dan menyelesaikan semua itu. Dan dia bangkit menjelaskan, dan dia naik ke surga menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Dengan demikian saudara sekalian, kalau kita belajar pada Yesus, dia bertanggung jawab sampai selesai. Dia tidak lari dari tanggung jawab. Dia tidak lari. Sewaktu saya menjadi salah satu ketua PGW, kita keputusan pengurus mengadakan seminar. Bapak Ibu ingat itu di Lipo, di Gading. Uangnya tidak ada. Saya pikir apa yang harus aku buat? Yang apakah dibatalkan? Kalau dibatalkan, kredibilitas jatuh, tanggung jawabnya tidak ada. Maka saya koordinasi dengan ketua umumnya, terserah Bapak saja. Nah akhirnya saudara sekalian, saya pikir saya diberikan mandat dan berikan tugas. Saya harus laksanakan itu karena undangan sudah tersebar. Harus bertanggung jawab dan dilaksanakan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, orang dewasa dia bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskan, dipercayakan kepadanya. Orang dewasa menentukan sendiri, tidak ditentukan orang lain, tidak ditentukan orang tua. Sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah berkeluarga, orang tua memberikan pesan dan nasihat pengarahan, perlu diperhatikan, perlu dipedulikan, dikaji, jangan ditolak mentah-mentah. Kadangkala anak kita sebagai anak, kita langsung tolak dan sebagainya. Saya katakan, saya pesankan kepada kita, kalau ada pesan, saran, masukan orang tua, dikaji, dipikirkan, dikelola untuk dipertimbangkan dan diputuskan. Bila baik, laksanakan. Tetapi kalau belum mantap, didoakan. Nah, saudara sekalian, setelah itu kita putuskan. Kita putuskan. Dan kita orang tua memberikan masukan, bukan pengambil keputusan. Kecuali dia belum berkeluarga dan sebagainya, itu masih menjadi wilayah kita. Nah dengan demikian sifat kedewasaan itu, dia menentukan sendiri pilihannya, masa depannya. Saya mau jadi apa? Ya, saya mau jadi apa? Dulu saya merindukan karena kakak saya, keluarga kami banyak yang usaha, wira swasta. Dan saya sekolah di sekolah menengah ekonomi tingkat pertama karena saya senang dan rindu untuk masuk ke arah sana dan mengikuti jejak keluarga kakak saya dan sebagainya. Tetapi tatkala saya ditangkap Tuhan, saya putuskan sendiri. Ditanya waktu saya percaya Tuhan, Sajam, ikut Tuhan karena siapa? Karena Tuhan, dan saya mau sendiri. Sewaktu saya mau dibaptis disuruh siapa? Tidak disuruh siapa, saya mau sendiri. Keinginan, keputusan saya sendiri. Karena dewasa. Nah, dengan demikian saudara sekalian, menentukan masa depan ditentukan oleh kita sendiri, oleh orang dewasa. Orang yang tidak bisa menentukan dirinya sendiri, maka dia perlu mengkaji dan mengelola masa kehidupannya, kedewasaannya. Saya sering kali ceritakan, ada seorang bapak, dia sampai
tua masih bergantung dengan orang tuanya. Maka seorang ibunya berkata kepada anaknya ini, kamu ini bagaimana sih? Waktu kecil disuap, sudah besar disuap, sudah berkeluarga disuap. Waktu kecil dikasih makan, sampai tua juga masih dikasih makan sama orang tua. Menunjukkan, menjelaskan kepada kita, belum dewasa. Belum dewasa. Nah Bapak Ibu sekalian, orang yang dewasa itu menentukan pilihan dan menentukan masa depannya. Namun demikian, masih ada juga kadangkala orang yang tua, yang harusnya sudah dewasa, tetapi masih menjadi bersifat kekanak-kanakan. Contoh, saya pernah cerita waktu kami pertama kali di Taman Cebodas ini kumpul warga yang ada kami dulu di Jalan Cempaka. Kumpullah bapak-bapak, ada seorang bapak yang sudah anak 2. Dia berkata, saya belum merasa bapak. Sudah anak 2, belum merasa bapak. Ini menunjukkan masih sifat kekanak-kanakan. Dia masih merasa kekanak-kanakan, walaupun dia sudah dewasa dan menjadi seorang bapak. Saudara sekalian, maka saya katakan, orang yang sudah umurnya dewasa tetapi sifat kekanak-kanakannya masih terjadi. Apa maksud dan tujuan saya menjelaskan ini? Supaya kita bisa mengerti diri kita dan memahami diri kita. Dengan demikian saudara sekalian, langkah yang kita buat yaitu kita pindah dari sifat kekanak-kanakan menjadi sifat dewasa. Apa yang kita lakukan saudara sekalian, kita harus menyadari status saya bukan lagi kanak-kanak tetapi dewasa. Maka saya meninggalkan, saya pindah dari kekanak-kanakan menjadi dewasa. Karena apa? Menyadari saya bukan lagi kanak-kanak dan saya harus pindah, tinggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Dengan demikian kalau kita meninggalkan, maka kita melangkah. Kita tidak diam di dalam posisi sebagai kanak-kanak, tetapi kita sudah pindah tempat. Misalnya saya di sini, saya pindah ke sini, pindah tempat. Ini namanya kita meninggalkan masa kekanak-kanakan dan masuk kepada masa dewasa kita. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, seringkali saya mengatakan dalam khotbah pernikahan, orang yang menikah itu menjelaskan kepada kita bahwa dia sudah dewasa, dia sudah pindah dari kekanak-kanakan menjadi seorang dewasa. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, pindah dari kanak-kanak ke dewasa, menyadari status, meninggalkan dan bergerak di dalam kehidupan ini. Dengan demikian apa yang menjadi pemahaman kita, kesimpulan kita perlu berubah. Cara pandang kita berubah. Saya bukan lagi kanak-kanak tetapi dewasa. Pola pandang. Bapak sekalian yang sudah dewasa dan umat Tuhan yang dewasa maka berubah. Berubah yaitu anak menjadi dewasa. Dengan demikian telah berubah, saya katakan tadi, kita tinggalkan hidup kekanak-kanakan. Kita menjadi gaya hidup orang dewasa. Kita tinggalkan gaya hidup kekanak-kanakan, kita menjadi gaya hidup orang yang dewasa. Itu yang kita buat. Dengan demikian, hal ini perlu kesadaran. Kesadaran bagi kita pribadi. Kalau tidak sadar, maka kita tetap akan seperti dahulu kala. Kesadaran penting. Dewasa itu akan memberkati diri sendiri dan orang lain. Jadi saudara sekalian, kalau dia menjadi orang yang dewasa, maka dia diberkati. Dia akan menjadi berkat bagi orang tua, bagi saudara dan bagi banyak orang. Maka saya katakan berubah dari kanak-kanak dewasa. Akhirnya sifat dewasa itu akan menguntungkan
dirinya sendiri. Menguntungkan, tidak merugikan. Maka Bapak sekalian, mari kita semua menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dewasa. Berubah dari yang lama kepada yang baru, dari anak-anak kepada orang dewasa. Dan demikian akan diberkati dan memberkati banyak orang. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh kami jelaskan, boleh kami dengar. Jelaskan lagi, teruskan lagi, lebih dalam lagi kepada kami semua, sehingga kami dapat menjadi orang yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan keluarga, menyenangkan sesama, dan menyenangkan diri sendiri. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan firman Tuhan. Amin.